Jackson, selamat pagi semuanya. Pagi, Pak Olik. Selamat pagi, Bos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak Oli. Waalaikumsalam, Pak Kadafi. Oke, pagi ini kita edukasi lagi supaya makin memahami dan makin membiasakan diri bagaimana untuk melihat HA chart. Kalau kita ingin trading saham, kita ingin transaksi saham, maka kita harus melihat, kita harus tahu apakah saham yang mau kita beli harganya tren harganya akan naik atau tren harganya akan turun. Dan kita bisa melihat estimasi kenaikan suatu saham di pagi hari. Untuk mengetahui hal tersebut, maka kita bisa menggunakan yang namanya HA chart, yaitu Heikin Ashi chart. Heikin Ashi chart bisa Bapak dan Ibu lihat, bisa Bapak dan Ibu temui di Mandiri Sekuritas yang versi desktop, bisa juga di aplikasi-aplikasi sekuritas yang lain yang ada fasilitas Heikin Ashi-nya. Di antaranya Philips Sekuritas, RHB Sekuritas, Stockbit, Ajaib, MNC, dan berbagai sekuritas yang lain. Prinsipnya adalah di Heikin Ashi chart ini kita akan bisa melihat suatu saham trennya akan naik ditandain dengan candlenya biru pertama kali dan trennya akan turun ditandain dengan candle merah pertama kali. Biru, merah, biru, merah, biru, merah. Jadi jika melihat candle biru pertama, maka itu waktunya beli. Jika kita melihat candle warnanya merah pertama, itu waktunya jual. Artinya apa? Di saat kita mau transaksi saham, belilah jika candlenya biru pertama. Baik itu time frame daily ataupun time frame yang lain. Tergantung tujuan trading kita. Kalau mau swing, gunakan time frame daily. Kalau mau fast trade, gunakan time frame menit dan time frame tick. Prinsipnya sama. Biru pertama kali beli, merah pertama kali jual. Gitu. Dan di HA chart kita juga bisa melihat estimasi kenaikan suatu saham. Apakah suatu saham harganya permulaan naik atau permulaan turun? Dan bisa juga untuk melihat dan memprediksi harga. Caranya bagaimana? Caranya dengan melihat candle bayangan. Candle bayangan ini bisa kita lihat antara jam 7.40 sampai jam 8.59. Dengan cara arahkan kursor ini ke candle bayangan, ciri candle bayangan adalah candlenya sudah muncul tapi volume belum ada. Contoh BMRI. Perhatikan high dan low-nya. Yang diperhatikan adalah persentasenya. Di situ ada persentase, contoh BMRI, high-nya 0,8%, low-nya 0,16%. Jadi, estimasi kenaikan hari ini BMRI itu 0,8%, low-nya 0,16%. Gitu.
Jadi saham apapun yang ada di Bursa Efek Indonesia, kita bisa lihat estimasi kenaikannya, estimasi persentase kenaikan atau penurunannya. Hari ini ada beberapa saham yang menarik untuk kita transaksikan. Ada yang bisa digunakan untuk fast trade, untuk swing, untuk ATM harian, bahkan untuk day trade. Untuk yang fast trade, ada laju. Silakan dicek laju. Laju ini candle bayangannya biru pertama kali. Potensi naiknya 7%. Low-nya masih plus 2%. Laju. Untuk laju harganya di 214. Angka terdekat laju ke angka algoritmanya yaitu 220. Jadi nanti juga ekstra pantau jika harganya nyentuh 220. Jika harganya juga bisa ngelewatin 220. Jadi silakan diperhatikan. Karena bisa jadi tembus angka algoritmanya, bisa juga nggak kuat nembus. Laju. Berikutnya, untuk yang swing, ada MTPS. MTPS ini juga sama. Candle bayangannya biru pertama kali. High-nya 3,4%. Karena ini biru pertama bisa digunakan untuk swing. Selain MTPS yang biru pertama, ada UCIT, cuman lotnya kecil, ada ACST, ada VTNY. Itu juga biru pertama. Untuk ATM harian, ada PEK. PEK ini bisa digunakan sebagai ATM harian. Potensi naiknya 5%. Saham ini adalah saham akselerasi. Bisa juga ATM harian Euro. Potensi naiknya 3%. Euro ini juga akselerasi. ATM harian bisa juga chip. Ini juga bisa kita gunakan sebagai ATM harian. Chip posisinya sudah di atas. Kalau PEK posisinya di bawah. Terus ada yang LQ45 yang suka dengan LQ45 ada BMRI. Ini candlenya biru pertama kali bisa kita gunakan sebagai day trade. Jadi itulah saham-saham yang pagi ini bisa kita transaksikan. Silakan pilih salah satu dan pantaulah sesuai dengan metode yang digunakan. Gitu. Kalau ada pertanyaan, silakan. Pak Oli, apa kabar BPTR? Ini, BPTR. BPTR yang swing silakan di hold. Yang pemula BPTR hanya punya 2 saham, BPTR dan Esta. Ya. Posisinya di bawah semuanya. Ingat, di portofolio hanya ada 2 saham ini. Kalau ada saham selain 2 saham ini, berarti Bapak dan Ibu bukan pemula. Ya.
di portofolionya masih ada saldo, pastikan masih ada saldo dan ikutin metodenya. Berarti saldonya untuk BPTR, kalau misal nih kemarin saldonya 10 juta, BPTR beli 3 juta, Esta beli 2.100.000. Di saldonya masih ada 4.900.000. Pastikan lihat portofolionya, benar nggak itu yang dilakukan? Pak Roy, apakah itu yang dilakukan atau lain? Halo Pak Oli. Jujur sudah fast track Pak juga Oli. Pak Oli. Iya Jangan resek Pak. Iya, resek, campur-campur. Pak Oli. Kalau Iya. sudah Boleh. campur-campur, mohon keluar dulu dari pemula 5. Siap bos. Berarti- Cuman Berarti Pak Oli, saya mau keluar kalau nanti sudah 10% lebih Pak Oli. Seperti Pak Kadafi. Halo Mas. berarti Nggak bisa, Pak. saya masih pemula ya Pak Oli. Pemula banget, soalnya cuma BPTN loh bos. Pemula banget nih. Esta nggak ada. cuma Karena apa? BPTN. Nanti dananya itu di saat sahamnya ini mulai bergerak naik, kita bisa beli lagi. Supaya apa? Harganya turun. Gitu loh. Betul Pak. Pak Oli IRSX bagaimana Pak? IRSX IRSX. Candlenya merah. masih merah. Yes. Oke. Kemarin naik lalu turun lagi. Belum Hari-hari reversal Pak ya. Ini kan saham reversal ya Pak ya. Dari candlenya lihatnya. saham reversal. Pak Oli. Ya, hari Jumat kemarin candlenya biru. Hari ini candle bayangannya merah. Masih merah. Oke. Hari apa itu namanya Jumat ini naik sampai 16%. Oh sorry. Hari Jumat dia gap up, open langsung 16% ya, gap up. Betul ya, gap up 16%, lalu close-nya dia balik ke harga semula. Pak Oli, untuk BPTR ada kenaikan sampai berapa perkiraan? Untuk kapan? Untuk hari ini BPTR. Hari ini BPTR. Berarti mau fast trade kan? Ya. 0,3%. Sedikit berarti Pak Oli. Berdasarkan candle bayangannya, ya. Tapi kalau nanti volumenya besar, yang tidak bisa kita prediksi adalah berapa volume hari ini. Oh ya. Kalau dari volume, kita hanya bisa melihat historinya. Historinya BPTR, Ya. besar, kecil. 2 hari besar, 2 hari kecil. 1 hari besar, biasanya kecil. Besar, kecil. Sepertinya kalau melihat histori ini, hari ini volumenya bisa lebih besar dari hari Jumat kemarin. Adaro Bu Adi. Saya pasang Adro. Adro. Oh, Ya. hari ini merah kedua. Hari ini potensi naiknya 0,14%. Merah ya Pak Oli, ini sudah bayangannya merah. Candle bayangannya merah. Halo Pak Oli, Yes. untuk UFOE gimana Pak? UFOE candlenya merah. UFOE ini posisinya di bawah dan ada di posisi demand zone. Berarti masih hold ya Pak? Boleh hold karena masih ada di posisi demand zone. Kalau tek gimana Pak Oli? Apa bos? Tek TECH. Nah, udah lama itu. TECH. High-nya 1,6%, low-nya -5. Nah, kan saya swing udah 4 hari ya, 4 hari. 4 hari. Nah. Oke.
Jadi swingnya ini kan gini nih. Saya ingat swing ini memang saya rekomendasikan swing tag. Iya. Hari apa? Hari apa? Rebu apa? Selasa ya lagi saya. Tanggal 13. Ya. Betul ya, tanggal 13. Hari itu tanggal 13. Tidak ada kenaikan, naiknya 0,4%. Setelah itu turun ARB. Oke. Dan posisinya ada di bawah. Nah, Ya. karena ARB banyak yang tidak mau jual, Ya. masih hold. Hold sebenarnya nggak apa-apa karena posisinya di bawah. Gitu. Kalau mau jual di saat merah ya harus jual. Tapi karena nggak mau rugi sama sekali, boleh di hold selama posisinya masih di bawah. Dan bisa digunakan swing. Swing dengan metode yang lain berarti bisa dari spike-nya atau indikator yang lain. Gitu, Pak. Oke, Mas. Arto, Pak Holi. Apa? Arto. Arto bisa digunakan untuk day trade. Sudah mengecil. Mengecil, Pak. Candlenya sudah mulai mengecil. Tapi masih bawah, Pak ya. Ya, posisinya masih di bawah -1% hari ini. Kecuali volumenya bisa lebih besar dari kemarin. Kalau di hold masih aman, Pak Holi ya. Holdnya dalam posisi apa dulu nih? Untuk swing. Swing kalau melihat speknya masih oke. Oh iya, ya. Ada lagi? Kalau euro sudah beli kemarin, Pak Holi, saya berarti potensi naik. Beli kemarin. Iya. Berarti tinggal nunggu lagi hari ini, Pak. Kemarin belinya pagi, Sore, Pak ATM Holi. harian, sore. Sore. Euro. Biru pertama, yes. Halo Pak Oli, Halo, Bos. untuk mengetahui area demand itu lihat volumenya ya Pak? Bukan. Lihat di Monica, multiple trend line, di situ ada garis, nggak ada area abu-abu. Kalau di bawah candle itu demand zone, kalau ada abu-abu di atas candle itu supply zone. Oh, oke. Thank you Pak. Oke, terima kasih semuanya. Semoga bermanfaat, bisa diterapkan di saat trading dan bisa cuan bertubi-tubi. Terima kasih, selamat pagi. Selamat pagi.